Halo bosku, ketemu lagi di channel hiburan kita, Anggria Wibowo. Dunia maya sejauh ini menjadi tempat yang cocok sebagian orang untuk melupakan sejenak masalah dalam kehidupan nyata ya bosku. Dan juga dunia maya menjadi tempat para netizen berkumpul dan mencurahkan isi hatinya, seperti di sosial media misalnya. Netizen tentu saja bebas untuk berkomentar, dan saking bebasnya, tiap komentar yang ditulis bahkan tidak disaring ataupun difilter terlebih dahulu. Sehingga jadilah komentar yang kocak, yang gokil, yang lucu, yang menjadi hiburan banyak orang, termasuk gua sendiri. Dan inilah beberapa komentar kocak para netizen di media sosial. Ya tentunya bikin kita geleng-geleng kepala. Langsung aja deh kita cekiprot. Tepung maizena. Karena tidak hamil-hamil, seorang ibu bertanya dengan menulis sebuah status di grup kesehatan wanita. Tapi karena si ibu ini pas zaman sekolah cuman sampai kantin doang, jadi status yang ditulis terlihat nyeleneh. Terus dikomentari nyeleneh juga dong sama netizen yang budiman. Begini, Bunda, numpang tanya, kan saya nggak hamil-hamil karena saya pikir maaf sperma suami saya encer, kalau misal dicampur sama tepung maizena bakal bisa hamil nggak ya? Bisa sih hamil, tapi nanti anak mbak jadi risol. Bukan risol sih, tapi lebih mirip mendoan. Kok nggak sekalian dicampur bumbu rawon atau bumbu soto ya nggak? Terus kalau perlu tambahin tuh bon cabai 1 ember, biar ntar jadinya dajal. Bayar tagihan. Ada cewek bertanya di grup IndiHome tentang cara bayar tagihan paketnya. Malah dipecandain nih sama minyak urut. Kalau mau bayar tagihan lewat ATM BRI bisa? Nggak bisa kalau lewat doang. Ya emang bener sih nggak bisa. Kalau cuman lewat doang, harusnya masuk ke kantor dulu, bikin kopi, duduk anteng ya kan. Terus siapa duduknya paling anteng, boleh pulang deh. Ya maksudnya biar tagihan dulu, baru boleh pulang. WC mampet. Pernah ngalamin gak bosku, ketika lagi main ke rumah temen, tiba-tiba perut mules, terus numpang tuh buang hajat ke WC-nya. Begitu selesai buang hajat, WC-nya malah mampet. Jujur kalau gue sih sering. Nah momen ini pernah juga dialami, kemudian dibuat status oleh salah satu akun di media sosial ini. Momen ketika berak di rumah temen, tapi WC-nya malah mampet. Terus dikomeni sama toples kerupuk. Gua pernah tainya gua hancurin pakai sikat gigi teman gua. Kampret emang. Dasar temen gak tahu diuntung. Udah numpang berak malah bikin perkara. Gak kebayang temennya pas mau sikat gigi, sikatnya bau bangkai. Aduh, kampret. Gimana ngocoknya? Kalau dengar kata ngocok-ngocok, nah pasti otaknya pada kemana-mana ya enggak? Apalagi kalau berkata ngocok ini seorang cewek, pasti otaknya pada traveling kemana-mana. Ada cowok bikin status sedang main kartu jumbo, terus dikomen sama cewek nih, gede banget, gimana ngocoknya? Ya maklum sih, mungkin biasanya ngocok yang kecil-kecil, kalau yang gede-gede belum pernah, makanya penasaran, pengen tahu gimana ngocoknya. Kalau gua sih juga nggak tahu sih gimana ngocoknya. Yang jelas mesti pakai tangan dua. Kalau pakai tangan satu nggak bisa. Kue cemilan. Di sebuah status seorang membahas tentang kue cemilan, dimana kue itu berbahan dasar dari tanah liat. Emang ada ya kue bahannya dari tanah liat? Kayaknya sih ada. Buktinya ada yang ngepost. Kue ampo cemilan khas dari Jawa, terbuat dari tanah liat. Terus dikomen nih sama emak-emak, enak, sempat makan rasanya kok pedes banget, ternyata varian tanah sengketa. Lah berarti nggak usah pakai bumbu dong, mau yang pedes tinggal pakai tanah sengketa. Mungkin kalau mau yang pahit-pahit tinggal pakai tanah gusuran kali ya, atau mau yang anget-anget pakai tanah kuburan. Ada-ada aja mak ini, maknya siapa sih? Bau mulut. Si Rifki ini mempunyai temen yang katanya sih mulutnya bau. Nah karena dia bingung bagaimana cara ngasih tahu ke temennya kalau mulutnya bau, si Rifki ini minta saran melalui status. Gimana sih cara ngasih tahu temen kalau mulutnya bau tai, tapi biar dia nggak sakit hati? Terus di komen,
Bro, lo kentut lewat mulut ya? Kalau cara ngasih taunya seperti itu, kayaknya masih bikin sakit hati ya bosku. Tapi tenang, masih ada cara lain lagi. Ada saran lagi nih dari si Yoga. Wahai sahabatku yang baik, sesungguhnya mulutmu beraroma tidak sedap, tepatnya seperti kotoran manusia. Alangkah baiknya kamu memakan permen agar aromanya sedikit lebih harum. Lah, kalau seperti ini lebih sopan, lebih halus penyampaiannya ya enggak? Walaupun sedikit dramatis, tapi paling tidak enggak menyinggung hati temennya. Tapi lebih makjel juga sih. Pangkuan cowok. Mungkin karena belum pernah ngerasain pacaran, jadi belum pernah tuh ngerasain duduk di pangkuan seorang cowok. Nah, karena penasaran, seorang cewek ini bertanya melalui status di Twitternya begini. Rasanya duduk di pangkuan cowok gimana ya? Aku belum pernah ngerasain. Terus di komen nih sama seorang cewek. Kurang nyaman karena ada yang nusuk gitu dari bawah. Emangnya ada ya yang nusuk-nusuk gitu dari bawah? Kayaknya nggak ada sih ya. Kalau yang gerak-gerak gitu sih banyak. Maksudnya HP-nya yang gerak, getar-getar gitu. Kan ngantongin HP. Dilahirkan. Ketika ada orang unggah status tentang filosofi orang ketika dilahirkan, padahal udah bagus tuh kata-katanya, ada saja komentar netizen yang nyeleneh. Kita tuh dilahirkan kepala dulu baru kaki. Sederhana sih, tapi ada pelajaran di sana. Seakan kita diajarkan untuk berpikir dulu sebelum langkah. Saudara gue pantat dulu, pantesan kelakuannya kayak tai. Lah ini apa hubungannya coba? Lahir pantat dulu terus kelakuan kayak tai. Emang kelakuan kayak tai itu gimana sih? Nafasnya yang bau kayak tai atau orangnya nggak pernah mandi? Emang pada pinter-pinter netizen Indonesia buat karya di kolom komentar ya bosku. Cara nikah. Karena udah nggak sabar pengen nikah, seorang cowok bertanya cara menikah di salah satu grup di Indonesia. Tapi yang bikin aneh banget, ini nggak tahu calonnya apaan. Cara nikahin anjing gimana? Bro, kalau ada masalah cerita bro. Ini cowok udah mentok apa ya? Apa di dunia ini udah nggak ada cewek yang cakep lagi menurut dia? Atau mungkin udah berkali-kali ngajak nikah cewek, gagal terus. Jadi udahlah mentok nikah aja udah sama anjing kesayangan. Tapi ini menurut pandangan kebanyakan orang. Bisa juga sih dia mau nikahin anjingnya sama anjing tetangganya. Ya sambil dirayain pesta besar biar sakral gitu ya enggak. Makanya dia nggak tahu tata caranya. Belum juga ntar sebar undangan, bikin dekorasi, hias pengantin, mengundang penghulu. Belum lagi kalau mau diacarain pakai dangdutan juga. Kampret nikahin anjing tembong amat ya. Tahun kelahiran. Kebanyakan orang tahun kelahiran itu disembunyikan ya bosku, biar sedikit saja yang tahu kita terlalu muda atau terlalu tua. Tapi beda dengan cewek yang satu ini, punya tahun kelahiran malah dijadiin bahan buat ngejek teman-temannya di sosmed. Begini. Lahir kok 2001, itu manusia apa pulpen standar? 2000 Pro ya. Terus dibalas dong sama orang yang kelahiran 2001. Lahir kok 2000, situ lahir apa mau bayar parkir? Langsung kena serangan pajak deh. Ya hal-hal semacam ini udah biasa di dunia sosmed ya bosku. Bahkan lebih dari ejek mengejek pun juga sudah biasa, sudah sering kita jumpai. Anggap aja hiburan. Kebanyakan sosmed kan juga cuman mencari hiburan ya enggak? Ya kali buat bercocok tanam kan nggak mungkin. Oke bosku, tak terasa admin yang receh ini sudah menemani bosku semuanya selama beberapa menit. Ya pokoknya makasih banget lah bosku sudah nonton sampai habis. Pokoknya dukung terus channel ini dengan cara menekan semua tombol. Sampai jumpa di update video selanjutnya dan jangan lupa bahagia.